Kalau ada kompetisi dinosaurus paling ngeselin dalam sejarah paleontologi, makhluk satu ini bisa jadi juaranya tanpa lawan. Bukan karena tidak galak atau sulit diteliti, tapi karena satu fosilnya aja bisa bikin ilmuwan tepuk jidat berjamaah. Nama ilmiahnya kedengaran serius dan keren, tapi artinya bikin ketawa karir. Dan percaya atau enggak, julukan itu bukan asal comot, itu lahir dari rasa frustasi tingkat dewa para ilmuwan. Kita akan ngobrolin salah satu predator purba yang sempat dikira Pterosaurus, sempat di staples juga fosilnya, sempat diamplas juga, dan akhirnya jadi kunci penting buat mengungkap keluarga dinosaurus yang bisa berenang. Ya, kamu nggak salah dengar. Tapi sebelum kita bongkar siapa dia sebenarnya dan kenapa bisa bikin para peneliti naik darah, kita mundur dulu ke tempat awal ia ditemukan. Karena di balik drama fosilnya ternyata ada banyak banget hal penting yang bisa bantu kita memahami dunia dinosaurus yang nggak cuma penuh keanehan, tapi juga penuh kejutan. Kita mulai dari tahun 1996 di Brazil, tepatnya di formasi Santana Basin, negara bagian Ceará. Ditemukan fosil tengkorak dari seekor teropoda yang bentuknya cukup mencolok. Fosil ini bukan ditemukan oleh ilmuwan melainkan oleh penjual fosil lokal yang kemudian memasarkannya ke Eropa. Disinilah kemudian para ilmuwan Inggris mengambil alih, menganalisis dan menyadari, wow, ini bukan fosil biasa. Peneliti David Martil dan koleganya yang pertama kali mempelajarinya menyadari sesuatu yang unik. Tengkoraknya sempit dan panjang, tidak seperti T-Rex atau Allosaurus. Mereka awalnya mengira kalau mereka mendapat temuan penting dari keluarga Maniraptora, keluarga yang dekat dengan burung. Tapi saat mereka mulai membersihkan dan menganalisisnya, semakin lama semakin jelas banyak bagian palsu yang tidak akurat. Para paleontolog Martin, Cruikshank, dan Frey harus bekerja ekstra keras membongkar bagian yang tidak otentik dan menata ulang anatomi yang sebenarnya. Mereka menggambarkan pengalaman itu sebagai benar-benar membuat frustasi dan menjengkelkan. Tapi setelah diteliti lebih jauh, mereka mengungkap dari yang awalnya mereka mengira itu spesies Maniraptora, ternyata justru lebih mirip buaya, lengkap dengan gigi ramping dan melengkung ke belakang, ciri khas makan ikan. Karena itulah saat memberi nama spesies ini secara resmi pada tahun 96, mereka menamainya Irritator karena rasa frustasi akibat pemalsuan fosil. Lalu kenapa nama yang terkenal itu Irritator? Kita tahan dulu ya bagian situ, nanti kita bahas alasannya di chapter selanjutnya. Lalu arti Chalengeri itu diambil dari Profesor Challenger, karakter fiksi ciptaan Arthur Conan Doyle dalam novel The Lost World pada tahun 1912. Challenger digambarkan sebagai ilmuwan eksentrik dan keras kepala yang menemukan dataran tinggi misterius yang dihuni oleh dinosaurus hidup. Karakter Profesor Challenger dianggap cocok dengan perjalanan penemuan dan studi si Irritator ini. Sama-sama penuh tantangan dan keanehan. Dan akhirnya makhluk ini masuk dalam keluarga Spinosauridae dan merupakan salah satu anggota paling terkenal dari cabang dinosaurus ini di Amerika Selatan. Sampai saat ini hanya satu spesies Irritator yang dikenal secara resmi. Secara ukuran, spesies ini diperkirakan memiliki panjang tubuh sekitar 7 hingga 8 meter. Dan berat antara 1 hingga 2 ton. Tingginya sekitar 2 meter di bagian pinggul, cukup besar tapi masih di bawah saudaranya yang lebih terkenal, yaitu Spinosaurus. Yang paling menarik dari anatomi ini adalah bentuk tengkoraknya yang ramping, moncongnya panjang, dan lubang hidung yang terletak cukup jauh di belakang. Sebuah ciri yang mendukung teori bahwa dia adalah predator semi-akuatik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik di video ini, sekaligus menyebalkan. Waktu para ilmuwan pertama kali menerima fosil tengkorak spesies ini, kondisinya tampak mengesankan, nyaris utuh. Tapi begitu mereka mulai menganalisis, kecurigaan pun muncul. Ternyata tengkorak ini sudah dipoles sedemikian rupa oleh penjual fosil. Bagian yang rusak ditempel pakai lem, ada potongan tulang yang ditambal, bahkan beberapa bagian dijahit. Iya, dijahit pakai staples. Dan parahnya lagi, potongan-potongan palsu itu menyesatkan bentuk asli tengkoraknya. Nggak heran kalau para peneliti sampai memberi nama Irritator, karena ya fosil ini benar-benar bikin frustasi para ilmuwan. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Spesimen ini awalnya bahkan sempat dianggap milik Pterosaurus alias reptil terbang, karena bagian atas tengkoraknya tampak seperti struktur jambul di kepala Pterosaurus.
Tapi setelah diteliti lebih dalam dan bagian-bagian palsunya diidentifikasi serta dibuang, barulah ilmuwan menyadari, wah, ternyata spesies ini adalah Spinosaurid. Dalam keluarga Spinosauridae, iritator punya posisi yang cukup unik. Ia merupakan fosil dengan tengkorak paling lengkap dibandingkan saudaranya Spinosaurus yang fosilnya lebih fragmentaris dan sering bikin pusing kepala ilmuwan karena desainnya yang berubah-ubah. Dan saya juga baru saja membahas itu di thumbnail yang ini. Jadi meski bikin jengkel, iritator justru jadi kunci penting dalam memahami bentuk kepala dinosaurus Spinosaurid secara lebih utuh. Perbandingan dengan Spinosaurus pun jadi penting. Apakah bentuknya mirip? Jawabannya iya dan tidak. Tengkoraknya mirip dalam hal bentuk moncong dan gigi, tapi posturnya, proporsinya, dan ukuran tubuhnya jelas berbeda. Iritator jauh lebih kecil dan kemungkinan besar tidak memiliki layar besar di punggung seperti Spinosaurus versi terbaru. Fosil iritator ini penting banget karena bisa jadi acuan utama untuk rekonstruksi tengkorak Spinosaurid. Dan justru karena itulah desain Spinosaurid bisa dianalisa lebih baik. Tindakan si penjual fosil tadi bikin ilmuwan makin kesal karena sudah merusak data berharga dari tengkorak paling lengkap yang pernah ditemukan untuk kelompok ini. Kalau kita balik ke 110 juta tahun yang lalu, pada zaman kapur awal, Brazil bukanlah daratan tropis seperti sekarang. Wilayah itu berupa delta besar dengan sistem sungai dan rawa-rawa, penuh ikan, amfibi, dan reptil lainnya. Nah, di lingkungan inilah iritator hidup. Sebagai predator semi akuatik, iritator kemungkinan besar berburu di sungai. Seperti buaya modern, giginya yang kerucut dan moncong sempit membuatnya sangat cocok untuk menangkap ikan licin yang hidup di perairan dangkal. Isi perut dari beberapa fosil Spinosaurid yang mirip bahkan menunjukkan sisa-sisa ikan yang memperkuat dugaan pola makan ini. Apakah dia hidup soliter atau berkelompok? Sebenarnya nggak ada bukti yang kuat pendukung salah satunya. Tapi dengan membandingkan pola perilaku buaya dan predator lain, kemungkinan besar iritator berburu sendiri. Dan dari segi ekologi, iritator bukan apex predator di daratan. Dia lebih seperti raja sungai, menempati ceruk perairan, sementara predator darat lain berburu di wilayah yang lebih kering. Tapi juga bersebelahan dengan predator darat dari kelompok Abelisaurid dan Carcharodontosauride. Penyebaran spesies ini sejauh ini diketahui hanya di Brasil saja. Tidak ditemukan di Afrika seperti Spinosaurus atau di Asia seperti Ichthyovenator. Tapi itu justru membuatnya unik sebagai salah satu Spinosaurid eksklusif dari Amerika Selatan. Dan tentang kepunahannya tidak banyak yang bisa dikatakan secara pasti. Namun seperti banyak dinosaurus lain, spesies ini punah menjelang akhir periode kapur, kemungkinan besar karena kombinasi perubahan iklim, naik turunnya permukaan laut, serta perubahan lingkungan yang mengganggu sumber makanan mereka. Dan dari sekian banyak dinosaurus yang pernah ditemukan, iritator mungkin satu-satunya yang namanya mewakili emosi ilmuwan yang menemukannya. Tapi justru dari frustasi itulah muncul pemahaman penting tentang Spinosaurid. Fosil yang dipalsukan, identifikasi awal yang keliru, sampai tengkorak yang harus dibongkar ulang, semuanya menunjukkan satu hal. Dunia paleontologi itu tidak selalu glamor. Terkadang sains bergerak maju bukan karena penemuan spektakuler, tapi karena kerja keras memilah mana yang asli dan mana yang rekayasa. Dan di balik semua kekacauan itu, spesies ini tetap berdiri sebagai spesies penting, jembatan yang membantu kita mengenali lebih dekat dinosaurus perairan yang misterius. Dan mengingatkan bahwa bahkan fosil pun bisa bikin orang geleng-geleng kepala. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.